Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum ay ayuhibbu hubban syadidan aw yatamanna an takuna lahu jannatun ay bustanun. Ayawaddu ahadukum, adakah salah seorang di antara kalian yang sangat menyukai. Jadi yawaddu di sini artinya sangat menyukai. Ay tafsirannya ayuhibbu hubban syadidan. Adakah salah seorang di antara kalian yang menyukai hubban syadidan dengan kesukaan yang sangat, artinya benar-benar sangat menyukai, atau kalau diartikan secara global, adakah salah seorang di antara kalian yang sangat menyukai au yatamanna, atau adakah salah seorang di antara kalian yang berharap antakuna lahu jannatun, untuk dia memiliki jannatun kebun. Ay bustanun artinya kebun, min nakhilin daripada kebun kurma, wa a'nabin dan juga kebun anggur, tajri min tahtiha yang mengalir dari bawahnya kebun tersebut, dari bawahnya jannah. Aita turdul anharu artinya mengalir sungai-sungai, min tahti syajaritil kal jannati wa masakiniha, dari bawah pohon-pohon kebun tersebut, wa masakiniha dan juga tempat-tempat tinggalnya kebun itu, lahu fiha min kulis samaroti, juga baginya si ahad di dalamnya jannah, rizkun min kulis samaroti. Ini ada yang mubtada yang dibuang ya, jadi dikira-kira yang dibuang ini mubtadanya lafadz rizkun. Jadi jika dimaknai lahu fiha min kullis samaroti, baginya si ahad di dalamnya jannah itu tadi terdapat rezeki, min kullis samaroti dari beraneka macam as-samaroti buah-buahan. Nah tafsirannya ai lidzalikal ahadi, bagi orang tersebut, hala kaunihi fil jannati rizkun min kullis samaroti, di saat keberadaannya dia fil jannati di dalam kebun itu tadi, rizkun min kullis samaroti, juga ada rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa'u, dan kemudian menimpa kepadanya si ahad itu tadi al-kibaru masa tua, walahu dan padahal si ahad itu memiliki dzurriyyatun du'afa, keturunan yang lemah, atau bisa juga dimaknai keturunan yang masih kecil, anak-anak kecil. Ay artinya waqad asabahu kibarus sinni, dan sungguh telah menimpa kepadanya ahad itu tadi kibarus sinni masa tua. Fala yaqdiru 'alal kasbi, kemudian dia tidak mampu untuk berusaha atau bekerja. Wal halu anna lahu auladan sigoron, dan padahal dia memiliki, si ahad itu memiliki auladan sigoron, anak-anak yang masih kecil. La yaqdiruna 'alal kasbi, yang mereka semua anak-anak itu tadi tidak mampu untuk bekerja atau berusaha, artinya mencari rezeki lah. Fa asabaha, kemudian menimpa kepadanya al-jannah, kepadanya kebun itu tadi, ayil jannah artinya kebun, i'sarun angin yang kencang, ay rihun tartafi'u ilas sama'i ka'annaha umudun, artinya kebun itu tadi ditimpa oleh angin, tartafi'u yang meninggi ilas sama'i ke langit, ka'annaha seolah-olahnya rihun itu tadi, umudun dia berbentuk seperti tiang. Ini bisa dibayangkan seperti tornado ya mungkin ya. Jadi kalau tornado itu kan dasarnya itu ada di bawah, kemudian ujungnya itu meninggi ke langit, dan dia berputar dengan cepat, dan kalau kita lihat putarannya itu membuat dia seolah-olah seperti tiang besar yang mampu memporak-porandakan apapun yang dilaluinya. Bahkan fihi, di dalamnya i'sar, di dalam angin yang kencang itu tadi, narun terdapat api, fahtarokot, kemudian api itu membakar, atau fahtarokot
kemudian membakar atau terbakarlah kebun itu tadi. Jadi ini kembalinya kepada jannah ya. Aitil kal jannatu artinya terbakarlah kebun tersebut. Wal maksudu dan adapun yang dimaksud min hadzal masali daripada perumpamaan ini, bayanun itu merupakan suatu keterangan atau penjelasan. Annahu yahsulu fi qalbi hadzal insani minal ghammi wal hasrati wal hayrati ma la ya'lamuhu illallahu. Bahwasanya yahsulu fi qalbi hadzal insani terperoleh atau terhasilkan fi qalbi hadzal insani di hati manusia ini minal ghammi kesedihan wal hasrati dan juga kerugian wal hayrati dan juga kebingungan ma la ya'lamuhu illallahu apa yang memang tidak mengetahui hunya ini kembali kepada ma illallahu kecuali oleh Allah. Fakadzalika man ata bil a'malil hasanati, maka demikian itu juga man ata bil a'malil hasanati, orang yang dia datang dengan membawa amal-amal yang baik. Illa annahu la yaksudu biha wajhallahi, tetapi amal yang baik itu la yaksudu biha, tidak dia tujukan atau tidak dia maksudkan wajhallahi untuk mencari keridhaan Allah. Bal yukrinu biha umuran tukhrijuha an kauniha mujibatan lisawabi. Bal yukrinu bahkan dia menyertai, orang tersebut yang membawa amal baik itu tadi menyertai umuron, perkara-perkara tukhrijuha yang dapat mengeluarkan amal baik itu tadi an kauniha dari keberadaannya a'malil hasanah mujibatan keharusan lisawabi untuk menerima ganjaran, menerima pahala. Fahina yaqdumu yaumal qiyamati, maka ketika dia datang di hari kiamat, wa huwa hina idzin fi ghayatil hajati, dan keadaannya orang itu tadi yang membawa amal baik itu tadi yang dia tidak maksudkan amal itu untuk mencari keridhaan Allah, pada saat hari kiamat dia datang hina idzin, pada saat keadaan seperti itu fi ghayatil hajati, dia berada di dalam puncak hajat, puncak butuh kepada amal baik itu. Wa nihayatil ajzi, dan juga batas daripada kelemahannya dia anil iktisabi, daripada berusaha. Azumat hasratuhu, maka akhirnya semakin besarlah kebingungannya. Wa tanahat hayratuhu, dan juga habislah tadi hasratuhu ini kerugiannya ya. Azumat hasratuhu, maka besarlah hasratuhu kerugiannya, watanahat, dan juga habislah hayratuhu kebingungannya. Jadi dalam redaksi ayat ini Allah memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang datang membawa amal yang baik tetapi tidak dimaksudkan amal baik itu untuk mencari keridhaan Allah, bahkan dia menyertai amal yang telah dia lakukan itu dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan dia untuk seharusnya bisa mendapatkan ganjaran, tapi dibatalkan dengan sesuatu yang bisa membuat amalnya itu batal menerima pahala. Sehingga pada saat nanti di hari kiamat yang harusnya dia mendapatkan ini, mendapatkan itu dari amal yang telah dia lakukan di dunia, tetapi amal itu akhirnya dibatalkan oleh Allah untuk mendapatkan pahalanya karena dia melakukan sesuatu perkara yang Allah tidak suka sehingga amalnya itu menjadi batal. Maka seolah-olah dia datang dalam keadaan bingung di saat dia butuh kepada amalnya itu tadi. Jadi semakin dia butuh tetapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari amal yang telah dia lakukan, semakin bingunglah dia. Bagaimana amal-amal yang telah dulu dia kerjakan tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa ketika dia berada di puncak kebutuhannya itu, artinya di hari penghakiman itu nanti. Jadi jangan sampai kita beramal kemudian amal itu kita batalkan dengan sebab-sebab ada perkara yang Allah nggak suka. Seperti kemarin contohnya ini berkaitan dengan sepahala sedekah ya. Kita bersedekah dengan sekian banyaknya harta yang telah kita keluarkan,
Tapi dari sedekahnya yang telah kita keluarkan itu ada sebagian perkara yang kita sisipkan tidak ditujukan untuk Allah. Dia misalkan beramal sedekah untuk dipuji orang, hilang amalnya. Dia misalkan bersedekah tapi juga sambil menyakiti orang yang diberi sedekahnya itu tadi, juga batallah amalan sedekahnya itu tadi. Nanti di akhirat itu amalnya itu tadi semua hangus, kosong, sebagaimana hangusnya kebun ketika dia diporak-porandakan oleh angin topan, yang di dalam angin topan itu terdapat api yang juga sekaligus membakar isi kebun itu tadi. Jadi selain porak-poranda kebun itu dengan angin yang kencang, dia juga hangus dengan sebab adanya api yang dibawa oleh angin tornado itu tadi. Nauzubillah ya, jangan sampai kita beramal tapi amal kita itu menjadi sia-sia. Kemudian kadzalika, demikianlah ai masali hadzal bayani, contoh daripada keterangan ini fi amrin nafaqati, dalam perkara nafkah al-makbulati yang diterima, wa ghairiha, dan yang selainnya makbulah, artinya maksudnya amal yang tidak diterima, nafkah yang tidak diterima. Jadi yaitu tadi, ini perumpamaan untuk sedekah, pahala sedekah yang harusnya yang Allah bisa terima dan yang Allah tidak terima. Yubayyinullahu lakum al-ayati, yubayyinullahu, Allah menerangkan atau menjelaskan, lakum untuk kalian, al-ayati, ayat-ayatnya. Ayat dalaila, artinya dalil-dalil, visa iri umurid dini, di keseluruhan perkara agama. La'allakum tatafakkaruna, agar supaya kalian semua itu berfikir, agar kalian semua berfikir ya. Ai likai tatafakkaru fi amsalil qur'ani, agar supaya kalian semua merenung atau berfikir fi amsalil qur'ani, di dalam perumpamaan-perumpamaan Al-Qur'an. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang telah kalian usahakan, atau yang telah kalian bisa bermakna juga kumpulkan. Ai artinya zakku min jiyadi ma jama'tum minadz zahabi wal fiddati wa urudit tijarati wal mawashi. Zaku, zakatilah oleh kalian, atau keluarkanlah zakat oleh kalian, min jiyadi ma jama'tum, dari yang baik-baik apa yang telah kalian kumpulkan, minadz zahabi, daripada emas, wal fiddati, dan juga perak, wa urudit tijarati, dan harta-harta perniagaan, wal mawashi, dan juga hewan ternak. Jadi maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari apapun yang telah kalian berhasil kumpulkan, dari emas dan perak yang kalian ada miliki, yang telah kalian kumpulkan, dan juga daripada harta-harta perniagaan yang telah kalian dagangkan, dan juga hewan-hewan ternak yang kalian miliki, yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan keluarkan juga dari sebagian apa yang telah kami keluarkan lakum untuk kalian, minal ardi, dari bumi, minal hububi, daripada biji-bijian, wasimari, dan juga buah-buahan, wal ma'adini, dan juga barang tambang. Jadi ini terkait tentang perkara masalah zakat ya. Jadi kata Allah itu, keluarkanlah oleh kalian zakat dari harta-harta terbaik kalian yang pernah atau yang telah kalian kumpulkan. Harta-harta itu berupa emas, perak, kemudian juga harta perniagaan yang didagangkan, dan juga hewan ternak. Dan begitu juga perlu dikeluarkan dari sebagian yang telah Allah keluarkan dari dalam bumi atau dari bumi, dari permukaan bumi untuk kalian semua. Seperti contohnya biji-bijian yang tumbuh dan juga buah-buahan yang telah kalian bisa panen atau petik, wal ma'adin, dan juga barang tambang.
Wala tayammamul khabisa, dan janganlah sengaja memilih, dan janganlah kalian sengaja memilih al khabisa yang buruk. Ay wala taqsudur radi'a, dan janganlah kalian menyengaja memilih ar-radi'a yang jelek-jelek. Min amwalikum, dari harta-harta kalian. Minhu tunfiquna walastum biakhidhihi. Minhum, apakah dari yang jelek itu tadi, tunfikuna, kalian berinfak, walastum biakhidhihi, dan padahal kalian bukanlah orang yang mau mengambilnya al-khabis. Maksudnya, kalau kalian berinfak, kalau kalian mengeluarkan zakat, ataupun juga di sini dimaknai sedekah, jangan keluarkan harta-harta, atau jangan kalian pilihkan harta-harta yang jelek-jelek. Jadi kalau bersedekah ataupun mengeluarkan zakat, maka keluarkan barang yang masih bagus. Andaikan kita ingin mengeluarkan zakat pertanian, ya pilihkan yang terbaik, atau jangan dipilih yang jelek-jelek. Minimal yang bagus-bagusnya lah yang dikeluarkan untuk kita zakati atau kita sedekahkan ke orang lain. Jadi jangan sengaja kita pilihkan yang buruk-buruk dari harta yang kita punya, kemudian kita sedekahkan ke orang, karena orang tersebut aja belum tentu mau menerima yang jelek gitu dari apa yang telah kita kumpulkan, sekalipun itu adalah kita dibagi itu. Jadi bagian daripada akhlak, kalau kita ingin memberi, maka berikan sesuatu yang masih layak untuk dia, orang lain itu manfaatkan. Faqauluhu minhu, maka adapun firman-Nya Allah di dalam kata minhu, istifhamun ala sabilil inkari, itu adalah istifham ala sabilil inkar, jadi istifham inkari. Wa huwa, dan istifham tersebut itu muta'alliqun bil fi'li ba'dahu, dia berkaitan dengan fi'il yang ada di sesudahnya. Wal makna, dan maknanya aminal khabisi tunfikuna fiz zakati, apakah dari yang buruk-buruk yang kalian infakkan itu di dalam zakat. Wal halu annakum lastum qabilil khabisi, padahal kalian sendiri saja sesungguhnya tidak mau menerima al-khabisi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu tadi. Idza kana lakum haqqun ala sahibikum, jikalau ada lakum pada kalian hakun, suatu hak, ala sahibikum, yang hak itu ada di sahabat kalian, di teman kalian. Maksudnya kita sendiri aja nggak mau ngambil sesuatu yang buruk, yang padahal itu adalah hak kita yang sedang dipegang atau dikuasakan di orang lain. Ya misalkan kita punya, ya kan gini ya, hak zakat itu sebenarnya adalah haknya orang-orang asnaf, ya sesuai dengan asnaf yang 8 yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi ketika ada orang kaya, dia memiliki harta, sebagian harta yang dimiliki oleh orang kaya, di situ ada hak untuk para fakir, para miskin, dan asnaf zakat yang lain. Itu adalah haknya mereka. Itu adalah haknya asnaf zakat. Nah, ketika misalkan ada seseorang ya ingin meminta haknya, dia sendiri aja ingin minta yang bagus-bagus dari haknya dia. Jadi ketika Anda misalkan berada di posisi sebagai orang yang memiliki hak untuk mengambil hartanya, pasti Anda akan memilih yang bagus-bagus. Sehingga begitu juga ketika Anda memang dalam posisi ingin memberi atau sedang diposisikan Allah sebagai sang pemberi, maka berikan juga hak mereka itu dengan hak yang masih layak untuk bisa mereka manfaatkan. Jangan pilih yang buruk-buruk. Misalkan kita memberi misalkan gini aja, memberi kembalian saja. Contoh yang ini aja, yang ringan-ringan saja yang sering terjadi. Kita misalkan belanja di warung, uangnya taruhlah katakanlah 100 ribuan. Uang kita itu, uang 100 ribuan itu adalah uang yang masih bagus lah, masih kaku, masih bersih. Kemudian kita minta kembalian, dan kembaliannya itu diberikan kembalian yang uang yang sudah lusuh, pasti kita nggak mau. Atau sekalipun kita terima, pasti kita menerima dalam keadaan yang nggak rela. Nah seperti itu juga ketika kita memberi. Kalau kita nggak ingin mendapatkan sesuatu yang buruk, maka jangan juga berikan orang lain dari kita
apa yang kita itu menurut standar kita sudah buruk gitu. Jadi berikan kepada orang lain itu sesuatu yang masih layak, sesuatu yang masih bagus, supaya orang yang menerimanya itu pun juga senang, dan itu bagian daripada akhlak. Kemudian illa antughmidu fihi, kecuali kalian baru mau menerimanya kalau kalian menutup mata. Jadi tughmidu fihi itu artinya menutup mata, fihi di dalamnya al-khabis. Ai artinya illa bi antasahalu, kecuali dengan kalian menganggap gampang saja ya menerima fil khabisi dalam barang-barang yang buruk-buruk itu tadi. Watat ruku, dan kalian membiarkan ba'du hakikum, sebagian hak kalian, kadzalika ba'du hakikum, sebagian hak kalian. Jadi kita sih bisa saja menerima sesuatu yang buruk, tapi itu ngambilnya itu sambil merem. Ya, mengambilnya itu sambil merem, atau ya sambil apa ya, sambil udahlah diikhlasin saja ya, kayak gitu modelnya. Kayak orang yang menerima sesuatu yang buruk itu ya pasti ada perasaan di dalam hatinya itu sesuatu yang gak rela sebenarnya. Ya seperti itu tadi, kita memberikan uang jajanan kita itu misalkan 100.000 dengan uang yang masih kaku, masih bersih, kemudian kita diberikan kembalian, misalkan ada kembalinya, diberikan uang kembalian itu yang lusuh-lusuh, ya kita sih sebenarnya nggak rela, cuma ketika itu mungkin saja posisi kita ngerasa nggak enak, artinya kita terima saja. Itu namanya kita menerima dengan cara antughmidu fihi. Kita seolah-olah dalam hati itu sebenarnya nggak enak untuk menerima itu, tapi kita nolak pun juga nggak enak. Sehingga ya kalau begitu, janganlah kita memberikan sesuatu yang menjadi hak orang dengan memberi sesuatu yang buruk-buruk. Jangan sengaja dipilih kasih orang itu dengan sesuatu yang sudah tidak layak untuk dimanfaatkan. Kemudian kadzalika la yaqbalullahu ar-radi'a minkum. Demikian itu juga Allah tidak menerima ar-radi'a minkum, yang buruk-buruk, minkum dari kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah ghaniyun, itu zat yang maha kaya. An infaqikum, artinya itu enggak butuh ya. An infaqikum, daripada infaknya kalian. Jadi Allah itu enggak butuh infaknya kalian karena Allah udah kaya. Jadi ghaniyun itu maksudnya enggak butuh. Dia nggak butuh apa-apa dari apa yang kita miliki. Jadi Allah pun juga nggak butuh daripada infaknya kita. Wa innama ya'murukum bihi limanfaatikum. Dan hanyalah Allah itu memerintahkan kepada kalian dengan berinfak itu tadi, limanfaatikum, supaya itu kembali kemanfaatannya kepada kalian. Hamidun, juga yang berhak untuk dipuji. Ai mustahiqun lil hamdi, artinya zat yang berhak untuk dipuji, ala ni'amihil izami, atas nikmat-nikmatnya yang agung. Wakila, dan satu pendapat dimaknai hamidun, yang memuji, biqabulil jayyidi, dengan menerima yang baik-baik, wabil isabati alaihi, dan juga dengan memberikan ganjaran alaihi kepadanya yang baik-baik itu tadi juga. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian al-faqra, akan kefakiran. Ai iblisu, artinya adapun iblis, yukhawwifukum bil faqri inda sadaqati. Iblis itu seringkali menakut-nakuti kalian bil faqri, dengan kefakiran, inda sadaqati, ketika kalian bersedekah. Wa yaqulu lakum, dan iblis itu akan berkata kepada kalian, amsiku amwalakum, tahanlah harta-harta kalian, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, idza tasaddaqtum, kalau kalian bersedekah, sirtum fuqara'a, maka kalian akan menjadi orang-orang fakir. Jadi iblis itu suka memberi rasa takut di dalam hati ketika kita mau bersedekah. Takutnya nanti kita nih nanti kurang nih, nanti rezeki kita berkurang nih, harta kita. Itu adalah kerjaannya syaitan. Jadi suka memberikan kita itu rasa takut ketika mau bersedekah. Awil makna, atau ada makna yang lain, an-nafsul ammaratu bis-su'i, nafsu ammarah bis-su', artinya nafsu yang buruk, tuwaswisu lakum bil faqri, suka memberikan kewaswasan, rasa was-was kepada kalian, bil faqri, dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya'i, dan juga memerintahkan kepada kalian bil fahsya'i, untuk berbuat keji atau berbuat kotor.
Ay bil bukhli artinya untuk berbuat bakhil, pelit, waman zakati dan juga menolak zakat, wasadaqati dan sedekah. Wallahu dan Allah ya'idukum itu menjanjikan kepada kalian bisa babil infaki dengan sabab infak, maghfiratan minhu ampunan dari Allah azza wa jalla, wa fadlan dan juga Allah menjanjikan karunia. Allah itu menjanjikan karunia dengan sebab infak yang telah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, karunia di sini maksudnya adalah kholfan fid dunya, pengganti di dunia, wasawaban fil akhirati dan juga ganjaran di negeri akhirat. Wallahu wasi'un dan Allah itu adalah zat yang maha luas, bil maghfirati dengan ampunan, lidzunubi terhadap dosa-dosa, wa bi ighnaikum dan juga mencukupi kalian, wa ikhlafi ma tunfikunahu dan mengganti apa yang telah kalian infakkan. Jadi ini janji Allah itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Allah itu menjanjikan ampunan dan juga menjanjikan karunia, memberikan pengganti dari apa yang telah kita infakkan. Kita melakukan amal baik nanti diganti juga oleh Allah itu. Ya minimal seandainya gak di dunia, langsung diganti di akhirat, diberikan ganjaran berupa pahala yang kita nanti pasti butuh kepada pahala di hari pembalasan kelak. Jadi gak usah khawatir, semua yang telah kita sedekahkan itu tercatat oleh Allah dan menjadi amal baik, tabungan untuk kita di akhirat nanti. Kemudian alimun, Allah juga maha tahu biniatikum dengan niat-niat kalian, wasadaqatikum dan juga sedekah kalian. Jadi Allah itu maha mengetahui dengan niat yang ada di dalam hati kita ketika kita berinfak kepada orang lain. Apakah niatnya ini tulus karena Allah ataukah niatnya itu karena ada sesuatu yang lain. Jadi intinya kalau kita sudah melakukan amal baik, Allah itu semua maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Ya mungkin di sini saja kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.